فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apabila seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa takut kepada Allah, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diperhatikan oleh Allah, dan merasa dilihat oleh Allah di dalam hidup ini, maka dia akan berusaha mengendalikan dirinya, berusaha mengendalikan lisannya, berusaha untuk mengendalikan semua panca inderanya, berusaha mengarahkan pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk berkata yang baik, berkata yang indah, dan berkata yang bermanfaat, berkata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha menghindarkan diri dari kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kata-kata yang nyelekit, kata-kata yang menyakitkan hati, dan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apabila seorang hamba merasa dirinya dilihat dan diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah, dia akan berusaha berbuat dengan perbuatan yang diridhai oleh Allah, perbuatan yang terpuji, perbuatan yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi dirinya maupun bermanfaat bagi orang lain, berguna di dunia dan juga berguna di akhirat. Sebaliknya, seorang hamba akan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tercela, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita berusaha untuk selalu meningkatkan iman kepada Allah, mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya disyariatkannya amal ibadah, diperintahkannya amal kebaikan, dan disuruhnya amal ketaatan adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kehidupan kita selalu bisa terkendali, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang nyata dan juga maha mengetahui yang gaib, ila alimil ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan memberitahu kepada kalian
apa-apa yang kalian kerjakan pada waktu hidup di dunia ini. Maka yang namanya kematian itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menjumpai kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Yang namanya kematian itu tidak pandang bulu, tidak pandang seseorang sedang berdiri, tidak pandang apakah dia sedang duduk, apakah dia sedang berbaring. Sesungguhnya kematian datang secara tiba-tiba. Apakah orang tersebut masih punya banyak urusan, apakah dia sedang termenung nganggur tidak ada kepentingan. Begitu juga yang namanya kematian datang ke segala kalangan, baik dia masih bayi ataupun masih kecil atau masih muda. Begitu juga bisa menimpa yang tua-tua. Yang namanya kematian bisa menimpa pada orang-orang yang segar bugar sehat walafiat maupun mereka-mereka yang terbaring di tempat tidur karena sakit. Yang namanya kematian sesungguhnya akan datang kepada kita, baik kematian itu datang di waktu kita sedang sendiri maupun ketika kita sedang beramai-ramai, sedang bersama-sama orang. Yang namanya kematian tidak bisa dihindarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, maka sesungguhnya yang namanya kematian akan menjumpai kamu walaupun kamu berada di benteng yang begitu kokoh, dijaga oleh penjaga-penjaga yang luar biasa hebatnya. Yang namanya kematian tidak bisa dihindarkan, tidak bisa ditangguhkan, dan tidak bisa disegerakan. Oleh karena itu kita berusaha untuk mempersiapkan diri, dan kita memang hidup di dunia tidak lain hanya menunggu giliran kapan harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dijemput dan dibetot nyawanya oleh malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Oleh karena itu yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih adalah Rasulullah mengatakan, aksiru min dzikri hadimil ladzat, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian semua mengingat yang namanya hadimil ladzat, yaitu penghancur segala kelezatan, pemusnah segala kenikmatan, yaitu yang namanya kematian. Oleh karena itu yang namanya kematian bisa saja menimpa laki-laki maupun perempuan. Yang namanya kematian bisa menimpa apakah dia sedang belajar, apakah dia sedang berjalan, apakah dia sedang melaksanakan tugas ataupun yang lainnya. Begitu juga yang namanya kematian bisa datang kepada mereka-mereka yang kaya maupun yang miskin-miskin, mereka yang kekenyangan maupun yang kelaparan. Oleh karena itu kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, marilah kita selalu berusaha memperbanyak mengingat kematian. Karena itu disyariatkannya ziarah kubur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita mengingat yang namanya kematian. Artinya dulu yang namanya ziarah kubur dilarang karena beberapa hal, namun akhirnya mempertimbangkan yang namanya ziarah kubur bisa mengingatkan seseorang kepada kematian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an fa innaha tudzakirukumul maut. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu saya melarang kalian dari berziarah kubur, fazuruhal an, maka berziarah kuburlah kalian sekarang, fa innaha tudzakirukumul maut, sesungguhnya yang namanya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Oleh karena itu apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala
apa yang sudah kita lakukan untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya seseorang bisa masuk surga dengan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan amalan-amalan, bukan dengan banyaknya amalan, bukan dengan besarnya amalan, akan tetapi sesungguhnya yang namanya surga bisa diraih oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang namanya surga itu mahal harganya, tidak bisa ditebus, tidak bisa dibeli dengan amalan-amalan kita, dengan uang yang banyak sekalipun. Karena sesungguhnya setiap kita itu bisa masuk surga dengan kasih sayangnya Allah. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat, sesungguhnya kalian itu tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan kalian, maka para sahabat mengatakan, bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, tidak juga saya. Sesungguhnya kita akan masuk surga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, amalan-amalan apakah yang bisa menyebabkan kasih sayang Allah kita raih, kita capai dan kita dapatkan? Tentu saja dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan diminta oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah di dalam kitabnya atau lewat lisan Rasulnya di dalam as-sunnah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, diingatkan oleh salah seorang penyair, tazawwad minad dunya fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ilal fajri wa kam min fatan yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min fatan wa kam min sigharin yurtajatulu umrihim wa qad udhilat ajsaduhum dulmatal qabri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sahihin asyahina minad dahri. Diingatkan, tazawwad minad dunya, berbekalah kamu dari dunia ini, fa innaka la tadri, sesungguhnya kamu itu tidak mengetahui, idza janna lailun hal ta'isu ilal fajri, apabila malam sudah mulai gelap gulita, apakah kamu yakin masih bisa hidup di esok pagi, di esok hari? Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu lahiyan, berapa banyak para pemuda dan para pemudi yang sore hari masih bersenda gurau, masih bersenang-senang, ternyata waqad telah dibuatkan kain kafan pada malam hari. Begitu juga wa kam min sigharin yurtajatulu umrihim, berapa banyak anak-anak kecil yang diharapkan umur mereka bisa panjang oleh kedua orang tuanya, bisa menggantikan kedudukan orang tuanya, ternyata waqad udkhilat ajsaduhum dulmatal qabri, jasad-jasad mereka telah dilemparkan ke dalam kegelapan kubur. Begitu kenyataannya, karena banyak orang-orang yang sore hari masih tertawa-tawa, ternyata besok telah meninggal dunia. Berapa banyak orang-orang yang malam harinya masih melaksanakan tugas, tapi ternyata malam itu adalah malam yang terakhir baginya. Dia meninggal dunia dengan meninggalkan tugas dan ya belum selesai dikerjakan. Begitu juga berapa banyak orang-orang yang tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan sujud, dia meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran, dia meninggal dunia dalam keadaan disyuting oleh salah satu televisi, dia meninggal dunia saat itu. Ketika dia sedang ceramah, ketika dia sedang memberikan kajian, tiba-tiba dia meninggal dunia pada saat itu. Begitu juga ada
yang sedang meminum kopi, tetangga kita baru selesai ya menjual sepeda, kemudian minta bikinkan kopi, baru beberapa teguk minuman atau seruputan dia sudah meninggal dunia, tidak bisa untuk melanjutkan minum kopinya. Oleh karena itu diingatkan, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang-orang yang sehat walafiat, ternyata mata min ghairi illatin, mati dengan tanpa sebab. Wa kam min sakimin asyahina minad dahri. Dan berapa banyak orang-orang yang sakit tapi ternyata masih bisa hidup bertahun-tahun. Karena itu yang namanya sakit bukan tanda kematian. Yang namanya kematian itu tidak ada pandang bulu dia sakit maupun dia sehat. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk mempersiapkan diri, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, karena sesungguhnya tujuan hidup kita di dunia ini adalah mempersiapkan bekal-bekal kehidupan akhirat. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah karunia Allah di dunia ini ya untuk ad-daral akhirah, yaitu kehidupan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan tapi kamu jangan lupa kamu mempunyai bagian hidup di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fil alamin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawatullahi wa salamuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sekali lagi marilah kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya menunggu giliran kapan harus menghadap Allah. Karena banyak sudah saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang tadinya masih bergurau bersenda gurau dengan kita telah meninggalkan kita. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya menunggu giliran kapan harus menghadap Allah, kapan malaikat maut membetot nyawa kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Bahkan yang namanya kematian kita tidak tahu kita berada di mana. Karena itu kematian bisa saja di daerah lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, idza aradallahu qabda 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah. Apabila Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka Allah menjadikan baginya kebutuhan atau kepentingan ke tempat itu. Oleh karena itu sekali lagi kita berusaha ya dengan sebaik-baiknya kita perbaiki amal ibadah kita, amal ketaatan kita, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita. Karena sesungguhnya kita semua sekali lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya tinggal menunggu giliran saja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat kita.
kita diberi kemudahan di dalam memahami ajaran agama Islam ini dengan benar, lalu mengamalkannya dengan benar pula dan mengajarkannya kepada orang lain dengan benar pula, sehingga keindahan Islam, kebaikan Islam, keagungan Islam, kesempurnaan ajaran agama Islam bisa dirasakan oleh semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba wa min qalbin la yakhsha. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.